72 nyawa. Itu adalah jumlah korban yang dihabisi hanya oleh satu orang bapak tua kurus, penjual pulpen di pinggir jalan. Awalnya nggak ada satupun yang curiga, sampai akhirnya tas yang dia jinjing terpaksa dibuka di depan polisi. Februari tahun 1986. Suasana malam itu di kota Quito, negara Ekuador terasa dingin sehabis hujan. Di sana kita bisa melihat mobil patroli polisi bergerak dengan pelan, membelah keheningan. Heningnya kota saat ini berbanding terbalik dengan perasaan warga sekitar. Perasaan cemas dan tegang menghantui mereka, karena teror anak perempuan hilang terjadi terus-menerus. Lalu, mata kedua polisi yang sedang berpatroli ini nggak sengaja tertuju sama seorang bapak tua yang cukup mencurigakan. Dia berjalan dengan gelisah sambil menjinjing sebuah tas. Kedua polisi ini memutuskan untuk turun dari mobil dan langsung menyetop bapak itu. Niatnya hanya untuk pemeriksaan biasa. Mereka meminta dokumen identitas, terus meminta tasnya dibuka. Nah, gelagat si bapak ini kayak nggak mau, tapi si polisi itu terus menekan. Akhirnya dia membuka tas tersebut. Ini sangat menggelisahkan. Sekarang kita bisa melihat di dalamnya banyak tumpukan pakaian perempuan dengan noda cairan merah. Dan yang bikin dada nyesek, banyak juga pakaian dalam yang ukurannya tuh terlalu kecil sih. Ya, kita bisa menebak umur dari pemilik pakaian ini. Di tengah polisi yang masih mencerna kengerian ini, si bapak itu langsung kabur, berlari sekencang-kencangnya. Polisi langsung menghubungi semua unit di wilayah ini, meminta pengepungan dari segala arah jalanan. Bapak tua itu kesulitan. Tiap sudut ada polisi. Sampai akhirnya, polisi benar-benar berhasil memojokkannya, lalu menyergapnya. Langsunglah dia dibawa ke kantor polisi. Jadi orang ini bernama Daniel Camargo Barbosa. Dia adalah buronan dua negara sekaligus. Jelas bukan buronan biasa. Kejahatannya tuh sangat-sangat keji. Gua akan menceritakan semuanya. Tapi sebelum itu, kita akan mundur dulu nih, jauh ke masa kecilnya. Apa yang membentuknya? Kita sering dengar teori kriminal yang mengatakan kalau monster itu nggak langsung lahir gitu aja, tapi dibentuk oleh lingkungannya. Kita akan saksikan proses pembentukan Daniel Camargo Barbosa. Jadi Dani lahir tanggal 22 Januari 1930 di Anolaima, sebuah kota kecil di negara Kolombia. Nasibnya tuh cukup malang, belum sampai umur 1 tahun. Ibu kandungnya tuh meninggal dunia karena sakit. Sedangkan bapaknya, yang namanya sama-sama Daniel, itu tuh adalah tipe orang tua yang cukup dingin, otoriter, dan kecanduan alkohol. Gak begitu deket sama anaknya. Boro-boro deket sama anaknya, si bapak aja didik Daniel kadang pakai pukulan tuh. Tapi bagian terburuk dari masa kecilnya tuh bukan cuma itu. Saat bapaknya menikah lagi sama cewek bernama Dioselina Fernandez, awalnya tuh ya terlihat biasa aja. Dioselina tuh hanya seorang perempuan yang bercita-cita kelak tuh bisa melahirkan seorang anak perempuan. Tahun demi tahun berlalu, tapi si ibu tiri ini tuh masih belum hamil juga. Ternyata, hal ini membuat si ibu tiri tuh cukup depresi. Rasa frustasi dan obsesinya memiliki anak perempuan tuh akhirnya dia lampiaskan ke Daniel kecil lewat siksaan fisik dan mental. Jadi tiap kali dia marah, Daniel tuh bakal dipaksa pakai pakaian anak perempuan, kayak dipasangin rok gitu. Terus disuruh berangkat sekolah dengan dandanan kayak gitu. Nggak sampai di situ, si ibu tiri yang kejam itu juga kadang-kadang dengan sengaja manggil anak-anak sekampung buat ngumpul di depan rumah mereka, cuma buat ngejekin Daniel yang lagi pakai rok. Lu bisa bayangin gak seberapa hancur mental dan harga diri Daniel tuh sejak kecil? Dari sinilah benih kebencian ke perempuan tuh mulai tumbuh dan akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi di balik siksaan di rumahnya, Daniel tuh sebenarnya punya potensi yang cukup besar. Saat bersekolah di Leon 13, daerah Bogota, otaknya tuh ternyata cukup encer dibandingkan teman-temannya. Nilai-nilainya tuh selalu memuaskan, bahkan diperkirakan IQ Daniel tuh menyentuh angka 116. Ini tuh angka IQ yang cukup tinggi ya, di atas orang-orang normal. Tapi sayangnya, nasib berkata lain, keuangan keluarganya tuh pada saat itu cukup hancur, sehingga Daniel terpaksa harus berhenti bersekolah, dan akhirnya turun ke jalan demi mencari uang. Tahun demi tahun berlalu, ya namanya orang pintar kali ya, kemampuan mencari uangnya tuh juga semakin cerdik gitu. Bahkan di umurnya yang baru 16 tahun, Daniel mulai berjualan alat elektronik, tapi pakai cara yang agak licin gitu. Jadi dia beli barang rusak, terus dia servis dikit, terus dia jual lagi dengan harga yang cukup tinggi. Dan orang-orang tuh pada saat itu beli-beli aja, karena Daniel tuh pintar ngomong dan meyakinkan mereka. Nah, kemampuan berbicara inilah yang nantinya tuh akan menjadi senjata mematikan untuk menjerat para korbannya. Belasan tahun berlalu dengan normal, bahkan di tahun 1960 saat umurnya tuh menginjak 30 tahun, dia akhirnya memutuskan untuk menikahi cewek bernama Alkira Castillo, dan mereka akhirnya dikaruniai 2 anak. Kita bisa melihat nggak ada keanehan, bahkan trauma-trauma pada masa kecilnya tuh kayak kelihatan sembuh aja gitu. Tapi, pada saat tahun 1963, hari itu hujan turun deras banget. Daniel mutusin buat pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di rumah, dia nggak melihat ada yang aneh. Dia masuk aja ke rumah, terus berjalan ke kamarnya seperti biasa.
Di sini dia langsung mematung sih, betapa sakitnya dia melihat langsung istrinya tuh lagi tidur di ranjang bersama cowok lain. Tapi anehnya, Daniel nggak berteriak ataupun mengamuk, hanya terdiam dan dengan tenang pergi keluar rumah lagi. Di luar dia menunggu selingkuhan istrinya tuh pergi. Setelah pria itu pergi, Daniel masuk kembali, mengepak semua barang-barangnya, lalu nggak ada keributan apa-apa, dia hanya pergi begitu aja selamanya. Rasanya tuh situasi ini terlalu tenang ya, tapi sebetulnya kejadian ini membuat kebencian terpendam terhadap perempuan yang dulu ditanam sama ibu tirinya tuh langsung menguasai otaknya kembali. Sekarang di mata Daniel, semua perempuan di dunia ini adalah makhluk yang gak setia, kotor, dan layak untuk dihukum. Walaupun dia punya pandangan gelap kayak gitu, gak lama setelah bercerai, Daniel tetap menjalani hubungan dengan cewek bernama Esperanza. Mereka berpacaran. Esperanza ini umurnya tuh 28 tahun ya. Pas saat mereka menjalani hubungan ini, diketahui bahwa Daniel tuh ternyata punya obsesi kalau pacarnya itu harus perawan. Dan si Esperanza mengaku dirinya ya emang masih perawan. Nah, pas mereka pertama kali melakukan hubungan itu, di sini Daniel benar-benar ngamuk karena mendapati kalau Esperanza tuh berbohong. Momen inilah yang akan menjadi awal dari kegilaan hubungan mereka berdua. Daniel gak mutusin Esperanza, dia tuh malah nawarin kesepakatan yang bener-bener sakit jiwa sih. Daniel mengatakan kalau dirinya tuh belum pernah punya pengalaman dengan yang masih perawan. Dan kalau Esperanza ingin mempertahankan hubungan ini, ya Esperanza harus membantunya mencari gadis yang masih perawan. Dan gilanya, si Esperanza ini malah setuju. Esperanza akhirnya membawa Daniel ke rumahnya. Saat orang tua Esperanza akhirnya pergi keluar, dia mencokoki sendiri kedua adik perempuannya dengan obat yang membuat mereka tertidur, lalu membiarkan Daniel melakukan hal keji itu, menodai mereka. Ini udah sangat sinting sih. Tapi ternyata bagi Daniel ini belum cukup, apalagi kalau Esperanza mau dinikahinya. Daniel terus memeras Esperanza dengan rasa bersalah karena pernah membohongi Daniel. Dari situ, sepasang kekasih sesat ini terus mencari korban lain. Modusnya kurang lebih kayak Daniel bakal pura-pura jadi satpam di toko. Pas dia ngeliat ada cewek muda yang lagi sendirian, dia bakal samperin, terus tiba-tiba menuduh cewek ini udah nyolong barang. Di momen saat si cewek ini ketakutan dan menangis, karena ya tiba-tiba dituduh gitu, Esperanza tuh bakal muncul dan berakting jadi perempuan baik yang mau membantu cewek ini, biar kasus ini nggak dilempar ke polisi. Jadi si Esperanza bakal menggiring si gadis malang ini ke sebuah kafe terdekat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Ditenangin, terus Esperanza diem-diem menawarkan obat penenang. Maksudnya tuh biar si cewek ini bisa menghadapi situasi ini tuh dengan lancar. Padahal yang gak diketahui, ini tuh obat tidur dengan dosis tinggi. Begitu korbannya agak mulai kehilangan kesadaran, Esperanza membawa ke rumahnya. Dan saat korban sepenuhnya udah gak sadar, disitulah Daniel mulai menodainya. Nanti pas si korban udah mulai agak sadar lagi, mereka bakal anterin dan taruh gadis itu di depan pintu rumahnya begitu aja. Dan gak sepenuhnya ingat apa yang sebetulnya udah terjadi. Gilanya modus ini tuh berhasil menjerat 4 korban. Tapi pas korban kelima, si cewek tuh ternyata berhasil mempertahankan kesadarannya, melarikan diri dan langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Kaburnya korban kelima tuh gak menghentikan pasangan sesat ini. Saat itu April 1964, kali ini Daniel dan Esperanza berada di supermarket. Mereka sedang mengintai target selanjutnya. Kagak berhenti-berhenti ya nih orang. Nah pas di momen ini, yang gak diketahui mereka tuh, sebetulnya mereka juga sedang diintai oleh polisi yang menyamar jadi warga biasa. Gak berseragam gitu. Nah pas Daniel mulai menjalankan aksinya, mendekati gadis muda dan menuduhnya mencuri, si polisi ini langsung melangkah ke arah Daniel, berniat menghentikannya. Daniel yang menyadari situasinya tuh udah gak aman. Dia langsung spontan berlari kabur. Polisi ini dengan sigap mengejarnya sambil mengeluarkan pistol, menyuruh Daniel untuk berhenti. Namun Daniel terus berlari. Akhirnya 2 tembakan dilepaskan. Dan 1 tembakan berhasil merobek kaki Daniel hingga dia terjatuh kesakitan. Polisi berhasil menangkap Daniel dan Esperanza dan membawa mereka ke kantor polisi. Di sana dengan cepat Esperanza mengakui semua kejahatan mereka. Akhirnya, Esperanza dan Daniel dipenjara. Ini adalah akhir dari hubungan mereka juga. Daniel divonis 8 tahun penjara di penjara Modelo Kota Bogotá, Kolombia. Sejujurnya gue gak ngerti ya kenapa hukumannya tuh sependek ini di Kolombia pada zaman itu untuk orang seperti Daniel. Selama di penjara ini, Daniel tuh ternyata terlihat bertobat dan jauh dari kata kekerasan. Kelakuan dia tuh baik dan sopan, bahkan berbeda dari napi yang lain. Dia tuh sangat hobi membaca buku di perpustakaan penjara, sambil juga belajar bahasa Inggris. Kayak orang bener ya kelakuannya. Kita langsung lompat ke tahun 1972, Daniel menyelesaikan masa hukumannya dengan lancar. Dia akhirnya dibebaskan, tanpa ada keraguan sedikit pun dari pihak berwenang. Daniel pergi dari penjara itu sebagai pria berumur 42 tahun yang harus memulai hidupnya kembali dari nol. Anehnya nih, gak lama setelah dia dibebaskan, teror baru mulai menghantui kota ini.
Ditemukan jasad gadis-gadis di beberapa tempat sepi. Beberapa ditemukan di sekitar air terjun Salto de Tequendama. Kondisinya tuh mengerikan, penuh bekas siksaan, tusukan, dan yang paling bikin merinding, salah satu korban ditemukan udah nggak memiliki jantung. Mungkin aja disimpan oleh pelaku sebagai trofei atau apalah. Di momen ini tuh polisi nggak tahu siapa pelakunya, dan nggak juga menghubungkan kejadian ini ke Daniel. Karena ya emang Daniel tuh nggak punya catatan pernah membunuh seseorang kan. Tapi yang nggak diketahui oleh mereka, Daniel ini ternyata sekarang udah berubah menjadi pembunuh berantai. Dia sekarang tuh ternyata mengubah taktiknya. Karena sebelumnya para korban tuh bisa bersaksi di pengadilan dan berhasil menjebloskan Daniel ke penjara. Pikirnya tuh biar nggak ada yang nantinya ngadu lagi, mending korbannya dilenyapkan aja sekalian. Media terus memberitakan kejadian mengerikan ini, dan hal ini juga menyadarkan Daniel untuk pindah ke kota Barranquilla. Dia mengamankan diri dan mengganti namanya menjadi Manuel Solis Bogarin di sana. Dan di sana, untuk menghidupi dirinya, dia berjualan TV keliling. Agak cukup unik ya, zaman dulu di Kolombia, jualan TV-nya tuh keliling, terus ngemper juga. Tapi sebetulnya, profesi ini tuh memudahkan dia untuk mengintai korban dari satu titik ke titik lainnya. Khususnya dia memfokuskan ke area-area sekitar sekolah. Daniel nih ternyata belum capek-capek ya membuat kehebohan di tiap kota yang dia tempati. Diperkirakan di kota ini aja, dia tuh udah membunuh puluhan gadis loh. Lalu pas tanggal 2 Mei 1974, saat itu Daniel melihat seorang gadis perempuan berjalan sendirian, baru pulang sekolah. Daniel menghampiri gadis ini dan mengatakan kalau guru si gadis itu tuh udah membeli TV ke Daniel dan menyuruh gadis ini harus membawa TV ini ke rumah gurunya. Ya gadis ini kebingungan dong. Tiba-tiba mendapatkan kewajiban kayak gini gitu. Dan si gadis ini bilang jujur kalau dia tuh nggak tahu rumah gurunya ada di mana. Dan si Daniel dengan so baik bilang, ya udah aku bantu temenin aja. Otomatis si gadis malang ini mungkin berpikir daripada dia sendirian membawa TV besar itu ke rumah gurunya yang nggak tahu di mana juga, mending dibantu sama bapak ini aja. Akhirnya mereka berdua berjalan bersama sambil Daniel terus membawa TV. Nggak terasa sudah sampai ke daerah yang sepi, dan di depan mereka tuh udah ada hutan lebat. Si gadis ini jelas ragu sama situasi ini. Tapi si Daniel bilang, kita harus nyebrangin hutan ini. Ini tuh adalah jalan memotong biar cepat sampai. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Pas sudah masuk 200 meter ke area lebat hutan, Daniel mulai mengatakan niat sebenarnya. Dan dia mengancam si gadis untuk nggak berontak sama sekali, karena dia bersenjata. Gua nggak perlu menceritakan detail kejadian memilukan ini. Intinya si korban tewas, dan Daniel buru-buru meninggalkan jasad menyedihkan ini di semak-semak, beserta meninggalkan TV yang dari tadi dia bawa. Besoknya, Daniel tuh memutuskan untuk kembali lagi ke hutan itu, buat nyembunyiin jasad lebih rapi, rencananya tuh dikubur, sekaligus mau mengambil TV yang dia tinggalin gitu aja. Saat dia diam-diam memasuki area dekat TKP, yang nggak diketahuinya, ternyata sudah ada polisi yang bersembunyi mengintai. Gak pakai lama mereka pun langsung menangkap Daniel kembali. Gue sih berharap ceritanya selesai sampai sini ya. Cuman kita tahu nih cerita masih panjang gitu. Gak mungkin selesai sampai di sini dong kejahatannya. Akhirnya pihak berwenang sebetulnya meyakini kalau pembunuhan akhir-akhir ini tuh kemungkinan besar ya ulah Daniel juga. Tapi karena kurangnya bukti forensik, Daniel hanya didakwa satu pembunuhan gadis yang terbaru tadi. Tapi kali ini hukuman penjaranya tuh seharusnya sih nggak semulus kayak sebelumnya. Karena pada tahun 1977, dia diputuskan untuk dipindahkan ke tempat paling mengerikan di Kolombia, yaitu penjara di pulau kecil Gorgona. Pulau yang terasing. Penjara khusus untuk napi-napi paling berbahaya. Daniel dibawa ke pulau itu. Untuk sampai ke sana tuh mereka harus menyeberangi 35 km lautan Pasifik yang berair dingin dan berarus kuat dengan populasi hiu yang cukup banyak juga di sini. Sesampainya di pulau itu, kita bisa melihat gedung penjara dikelilingi oleh hutan yang dengar-dengar tuh banyak ular berbisanya juga di sini. Kehidupan dia bakal berat sih di sini. Bahkan dalam coretan-coretan yang ditulis oleh tahanan di sini, tertulis, "Sialan. Tempat ini sialan. Di sini kau hanya bisa menghirup kesedihan." Nah, kita udah dapat gambarannya penjara ini. Tapi walaupun begitu, Daniel mampu loh beradaptasi di penjara ini dan menjalani masa tahanannya lagi-lagi tetap menjadi napi berkelakuan baik. Karena ini juga dia lakukan agar menghindari hukuman paling ditakuti di sini, yaitu hukuman silinder. Jadi nih, bagi napi yang nggak disiplin, kemungkinan besar akan kena hukuman silinder. Hukumannya tuh napi dimasukkan ke dalam lubang sempit berdiameter 80 cm selama berhari-hari dalam posisi berdiri. Dan gak cuma itu, di lubang itu napi tuh bakal direndam sama air hujan yang bercampur sama kotoran manusia. Bahkan airnya bisa merendam sampai seleher. Gua nggak kebayang sih sedingin dan sebau apa berhari-hari di situ. Nah, dengan segala kekejaman yang ada di sini, membuat penjara ini memiliki angka kematian yang cukup tinggi.
Kita balik lagi nih ke Daniel ya, yang ternyata dia mampu beradaptasi di sini. Bahkan dia masih sempat menjalani hobi membacanya. Jadi setiap ada kesempatan, dia akan pergi ke perpustakaan penjara dan membaca buku-buku di sana. Tapi kali ini, dia membaca buku-buku yang agak berbeda. Buku tentang navigasi, buku tentang geografi kelautan, dan klimatologi. Kayaknya ada sesuatu rencana besar yang akan dia lakukan ya. Seiring berjalannya waktu, kerja kerasnya tuh berkelakuan patuh dan teladan di depan para penjaga, membuahkan hasil. Penjaga akhirnya luluh dan mempercayai kewajiban mencari kayu bakar kepada Daniel untuk membantu operasional penjara. Yang mana artinya, dia diperbolehkan keluar dari gedung penjara ini. Ini yang udah lama Daniel tunggu-tunggu. Sambil mencari kayu bakar, diam-diam dia mengamati pola pasang surut air laut, memetakan pergerakan arus Samudra Pasifik, yang ternyata ada momennya memungkinkan untuk perjalanan ke arah tenggara. Sambil, dia juga mencari jenis kayu yang paling ringan atau memiliki daya opung tinggi, tapi tetap kokoh, untuk dia cicil membuat rakitnya sendiri. Nekat juga ya nih orang. Ternyata semua tindakannya tuh, dia rancang untuk rencana kabur dari penjara dan pulau terkutuk ini. Tahap persiapan ini dia lakukan bertahun-tahun tanpa membuat kecurigaan pada penjaga. Karena siapa juga yang kepikiran buat kabur dari penjara ini. Selama hampir 7 tahun, persiapannya pun akhirnya selesai. Tepatnya bulan November 1984. Begitu dia dapat momentum pasang surut air laut, arah angin, dan arus yang pas sesuai dengan hitungannya. Dia akhirnya memulai pelariannya. Dia diam-diam menghindari semua keamanan penjara yang sudah dipelajari. Akhirnya Daniel sampai di ujung pulau. Tanpa berlama-lama, dia meluncurkan rakit yang sudah dia siapkan. Dengan bantuan arus, dia mendayung rakit tersebut membelah lautan Pasifik yang terkenal ganas, menuju ke arah tenggara. Sementara itu di penjara Pulau Gorgona, kepanikan terjadi. Sipir terus mencari-cari Daniel, tapi mereka nggak menemukan orang ini. Sampai akhirnya mereka menyerah dan menyatakan kalau Daniel mati tenggelam atau dimakan hiu. Karena kemungkinan besar, ya itu yang terjadi. Berita kematian Daniel tersebar ke Kolombia, ke kuping-kuping masyarakat. Masyarakat begitu senang mendengar berita ini, karena akhirnya sang monster tuh udah bener-bener lenyap. Tapi kenyataannya, strategi dan perhitungan Daniel tepat. Selama 1 hari terombang-ambing di lautan, akhirnya dia berhasil sampai ke daratan yang sepi pengawasan. Diduga di hutan bakau di Guapi. Lalu dia melanjutkan melarikan diri ke arah selatan, secara sembunyi-sembunyi, menyusup ke negara tetangga, negara Ekuador. Sekarang Daniel di negara baru ini, tentu dengan menggunakan identitas palsu, seolah terlahir kembali tanpa catatan kriminal. Dan kabar kematiannya, sebetulnya tuh justru membuat Daniel lebih leluasa. Karena dia nggak diburon, udah dianggap mati gitu. Kejahatan apa lagi nih yang bakal dia perbuat di sini? Gue yakin lu juga udah nebak sih. Di negara baru ini ya, tingkahnya bakal sama juga sih. Atau mungkin lebih kejam lagi. Ayo kita lanjutkan. Begitu sampai di Ekuador, ya kita udah bisa nebak lah ya. Daniel langsung balik ke kebiasaan lamanya, memburu para gadis. Tapi kali ini tuh dia bikin modus baru lagi, yaitu menyamar menjadi pendeta. Gue lihat-lihat nih, Daniel nih penuh inovasi ya, tapi dalam hal kejahatan. Jadi modusnya tuh, Daniel bakal jalan keliling kota sambil memegang kitab suci di tangan. Sekarang targetnya tuh cukup terkurasi atau spesifik, dia hanya mengincar gadis-gadis muda. Bisa dibilang terlalu muda sih, yang berasal dari keluarga miskin atau anak jalanan gitu. Dia bakal deketin korbannya dengan wajah pendeta tua yang ramah, terus ngomong dengan suara lembut kalau dia tuh dari luar daerah, sehingga nggak terlalu paham sama daerah sini. Dan dia bakal minta tolong untuk ditemani mencari lokasi yang oke buat membangun gereja. Nah, biar makin yakin, Daniel tuh bakal nunjukin tumpukan uang kertas ke calon korban, entah uang asli atau palsu. Dan dia menjanjikan upah yang cukup gede, kalau si gadis ini mau nemenin dia sampai dia menemukan tempat yang pas buat bangun gereja. Nah, setelah gadis ini setuju, Daniel bakal giring calon korban ke tempat yang sepi dengan alasan dia penasaran dengan tempat itu. Dan mungkin aja pas untuk dibangun gereja di sana. Kalau di tengah jalan si gadis ini curiga, kayak masa sih bangun gereja di tempat sepi? Atau curiga dengan alasan-alasan Daniel lainnya, atau mulai ketakutan atau nolak, Daniel tuh nggak bakal memaksa. Dia bakal lepasin si gadis pergi gitu aja. Jadi kali ini tuh Daniel hanya mencari gadis yang patuh. Menurut gue ini gila sih. Di modus kali ini tuh dia udah mulai menghitung resiko dan gak mau memancing keributan sama sekali. Yang mana berarti, modus kali ini tuh akan sangat sulit terdeteksi oleh warga atau polisi. Karena terlalu senyap daripada modus-modus sebelumnya. Kita balik lagi ya. Jadi ketika si gadis ini patuh, Daniel bakal menggiring sampai masuk ke area hutan. Di tempat-tempat sepi inilah, dia menodai dan menghabisi mereka. Bahkan diakhiri dengan memutilasi jasad korban menggunakan pisau besar. Kasian banget ya. Terus potongan-potongan berantakan ini ditinggalkan begitu aja di semak-semak atau lumpur. Dan hanya dalam hitungan beberapa bulan, wilayah ini gempar karena penemuan puluhan jasad gadis perempuan yang sulit diidentifikasi.
karena sudah terpotong-potong, membusuk, atau hanya menyisakan sebagian tulang, yang entah tulang lainnya tuh diangkut sama binatang atau apa. Banyak keluarga yang merasa kehilangan anaknya, namun nggak bisa menemukan jasadnya. Sehingga para keluarga ini begitu terpukul, karena sebatas memberikan pemakaman yang layak pun, ya mereka nggak bisa. Di tengah kesedihan ini, Daniel masih sempat loh memanfaatkannya. Dia menelpon keluarga korban, mengatakan kalau korban tuh sebetulnya masih hidup. Sebagai buktinya, dia tuh udah diam-diam mengirim pakaian dalam korban ke rumah si keluarga. Akhirnya di tengah kepanikan ini, keluarga korban mempercayai perkataan Daniel dan mengirimkan uang tebusan ke lokasi tertentu. Daniel diam-diam mengambilnya dan menghilang begitu aja. Gila ya, kita bener-bener nyaksiin pertumbuhan monster yang nggak punya hati ini sih. 15 bulan sudah berlalu sejak pertama kali dia mendarat di negara ini, total sudah ada 54 korban loh yang tercatat. Dan kalau yang nggak tercatat ya, mungkin lebih banyak lagi. Dan ini dilakukan cuma dalam waktu sesingkat itu. Sehingga polisi Ekuador pada saat ini tuh mikirnya, ini sih pasti ulah kelompok atau geng. Nggak kepikiran tuh mereka sama sekali kalau pelaku dari teror ini tuh cuma ulah dari satu orang. Bahkan pemerintah Ekuador sampai bikin aturan yang ketat juga, melarang perempuan untuk keluar malam, dan juga menyuruh mereka berpakaian yang sopan. Sementara polisi masih sibuk mencari-cari kelompok atau geng yang mencurigakan. Daniel yang saat ini sudah berumur 55 tahun, malah sedang asik berjualan pulpen di jalanan daerah kota Quito dengan wajah yang kayak nggak berdosa sama sekali. Kalau dipikir-pikir, sulit juga sih bisa curiga sama ini orang. Karena di momen ini aja, dia lagi santai ngobrol sama calon pembeli sambil sesekali ngutip kata-kata dari novelis atau filsuf terkenal gitu. Kayak Friedrich Nietzsche aja dia kutip tuh. Jadi nggak ada satupun orang di sana yang bakal curiga kalau pria tua dan pintar ini yang sedang berjualan pulpen adalah monster yang selama ini lagi dicari-cari banyak orang. Tapi semesta nggak meloloskan dia begitu aja. Hari ini tanggal 26 Februari 1986, Daniel baru saja membunuh seorang gadis Malang dan kabur dari lokasi kejadian, menjauh sejauh-jauhnya. Daniel yang sedang berjalan gelisah sambil menjinjing sebuah tas ini, ternyata memancing kedua polisi yang sedang berpatroli untuk memeriksanya. Dan seperti yang udah gue ceritakan di awal video, isi tasnya lah yang membuat Daniel tuh langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Nah ini bagian lanjutannya, pas dibawa ke ruang interogasi, Daniel awalnya tuh bungkam, gak mau mengatakan apapun. Akhirnya polisi mencoba membawa seseorang gadis yang mengaku pernah menjadi korban pria tua dan berhasil lolos. Saat mereka dipertemukan, sambil menangis, gadis ini tuh mengiyakan kalau ya emang Daniel pelakunya untuk kasusnya. Namun, Daniel masih mencoba mengelak dan salah satu petugas cukup emosi. Ia langsung maju dan membisikkan sebuah ancaman. Lu tahu kan hukum penjara di Ekuador tuh yang gak tertulis kayak gimana? Pria-pria besar di dalam sel itu bakal ngelakuin hal yang sama persis ke badan lu. Kayak apa yang udah lu lakuin ke gadis-gadis itu. Mendengar ancaman ini, mental Daniel tuh langsung ciut. Sambil memohon-mohon ketakutan agar gak ditaruh ke sel pria-pria itu, Daniel setuju untuk membuka semua rahasianya. Disinilah suasana ruang interogasi berubah menjadi dingin. Dengan nada suara yang datar, Daniel mengingat-ingat kembali, menyebutkan nama-nama korban yang sudah dia habisi. Satu persatu nama itu keluar dari mulutnya, tanpa dia menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Tercatat ada 71 korban yang telah Daniel habisi. Ini hanya yang tercatat di Ekuador loh. Kita nggak tahu yang nggak tercatat tuh seberapa, dan ini nggak kita gabung sama Kolombia. Walaupun yang tercatat resmi di Kolombia cuma 1, karena kurangnya bukti forensik. Jadi total yang tercatat resmi sekarang kalau digabung keduanya, 72. Dan Daniel pun dibawa oleh polisi untuk memandu mereka, menunjukkan titik-titik penguburan atau pembuangan jasad-jasad korban. Ternyata Daniel masih mengingat titik-titik ini. Kita bisa lihat ingatannya tuh dari tadi cukup tinggi. Sayang dia nggak pernah berniat memanfaatkan bakat ingatannya itu untuk hal yang baik sih. Akhirnya jasad-jasad itu dievakuasi. Media gempar banget dengan berita ini. Banyak orang yang nggak percaya, masa satu orang pria tua kurus ini, monster yang selama ini meneror warga. Tapi kenyataannya ya emang dia. Bukan komplotan atau geng gitu. Daniel sendiri pun yang mengakui kalau memang dirinya lah pelakunya. Mendapati fakta ini, warga hanya bisa berharap semoga Daniel dihukum seberat-beratnya. Tapi ada tanda tanya besar, kenapa dia setega itu melakukan kejahatan ini? Menurut pengakuannya, dia melakukan ini semua karena ingin balas dendam atas perselingkuhan atau pengkhianatan perempuan yang telah menimpanya. Intinya dia membenci perempuan, karena mereka tidak menjadi seperti yang dia yakini seharusnya menjadi perempuan tuh kayak gimana. Ngatur ya. Dan kenapa gadis muda yang dia incar? Jawaban ini tuh aduh, kacau banget sih buat didengar. Dia menjawab dengan singkat, karena suka suara tangisan mereka. Setelah pencarian jasad-jasad itu, akhirnya persidangan digelar di pengadilan Guayaquil, Ekuador. Daniel Camargo Barbosa duduk di kursi, dan dia didakwa atas penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dan di persidangan itu juga,
psikiater forensik yang merawatnya selama masa penahanan prasidang, mengatakan kalau Daniel ini menganut sebuah filosofi yang terlalu ditelan mentah-mentah. Salah satu pemikiran filosofi yang dia telan mentah-mentah tuh kayak, kalau lu nggak hidup secara berbahaya, berarti lu nggak hidup. Hidup cuma bisa berkembang dalam bahaya, bukan dalam keamanan. Ya, kayaknya kita sering juga sih mendengar pemikiran sejenis kayak gini. Cuman ya nggak kita telan mentah-mentah. Lalu hasil tes medis juga menyatakan kalau Daniel tuh mengidap gangguan kepribadian psikopatik atau psikopat dengan tingkat yang tinggi, yang mana berarti nggak bisa disembuhkan. Di dalam persidangan, beberapa korban yang berhasil lolos tuh dibawa juga. Mereka bersaksi. Mereka sambil menangis menceritakan gimana Daniel membujuk korban, bahkan mengatasnamakan Tuhan untuk membuat mereka percaya dan iba. Tapi yang paling gong tuh, pas momen sidang pembacaan keputusan oleh hakim, terjadi sebuah kejutan yang bikin publik tuh ngamuk-ngamuk sih sejadi-jadinya. Di ruang sidang itu, hakim membacakan vonis mengadili, menyatakan terdakwa Daniel Camargo Barbosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun. Lu nggak salah denger, cuma 16 tahun penjara buat orang yang udah ngebantai puluhan manusia dengan sekeji itu. Mungkin bahkan ratusan korban yang kita nggak tahu. Nah, kenapa hukumannya bisa serendah ini? Ternyata sistem hukum Ekuador pada masa itu punya aturan yang kaku. Peraturannya tuh kalau hukuman penjara itu tuh nggak bisa bersifat akumulatif atau nggak bisa ditotal dari kasus-kasus sebelumnya. Jadi sebanyak apapun korban yang udah dihabisi, dia cuma bisa dihukum berdasarkan satu pembunuhan tunggal atau hukuman terberatnya, kayak pembunuhan terakhir yang dikasusin. Dengan peraturan juga, vonis yang bisa dikasih oleh pengadilan tuh, maksimal tuh ya emang cuma 16 tahun, nggak bisa lebih. Peraturan dari sananya gitu, pada masa itu. Tapi tenang, cerita nggak selesai sampai di sini. Ini cerita yang buruk kalau dijadikan penutup. Bakal ada hukuman yang lebih pantas diterimanya saat dia masuk penjara. Awalnya Daniel dijebloskan ke penjara litoral, tapi karena rekam jejak Daniel yang begitu keji, para narapidana pun berkali-kali berusaha menyiksanya, sampai akhirnya pihak berwenang memindahkan Daniel ke penjara lain demi keamanannya. Selama di penjara baru ini, Daniel mencoba taktik lamanya, berkelakuan baik, patuh, dan bahkan sekarang sering berkhotbah ke narapidana lain. Dia benar-benar terlihat udah bertobat. Tapi di ujung sana, ada seseorang yang selalu memperhatikannya, nggak termakan dengan bualan Daniel, dan merencanakan sesuatu pada Daniel. Saat itu tanggal 13 November 1994, Daniel sudah berumur 64 tahun. Dia sudah menjalani setengah masa tahanannya dengan tenang. Saat ia sedang berjalan di koridor penjara yang sepi, tiba-tiba langkah kakinya tuh dihentikan oleh seorang narapidana muda bernama Giovanni. Giovanni ini bukan narapidana biasa yang kayak tiba-tiba nyari gara-gara aja gitu ke Daniel. Dia ternyata adalah keponakan dari salah satu perempuan yang dulu banget itu pernah menjadi korban keji si Daniel. Melihat kesempatan ini, Giovanni tuh langsung mendorong tubuh Daniel, terus membantingnya ke lantai. Dia mencengkram kerah baju Daniel sampai memaksanya tuh berlutut di kakinya. Nggak selesai di situ, dengan mata penuh amarah dendam, Giovanni berteriak kalau hari ini dia akan membayar dendam keluarganya secara tuntas. Giovanni langsung menusukkan senjata tajam ke tubuh Daniel sebanyak 20 kali, dada, leher secara brutal dia tusuk. Daniel menjerit kesakitan, sampai akhirnya Giovanni memotong bagian kuping Daniel sampai terlepas. Dan saat para penjaga datang, Daniel sudah terkapar kehabisan tenaga dan darah. Sedangkan Giovanni dengan puas menunjukkan potongan telinga di genggamannya, lalu mengatakan ke penjaga kalau ini sebagai bukti dia tuh sudah melunasi dendam keluarganya secara tuntas. Setelah beberapa menit mengalami penderitaan yang luar biasa, Daniel Camargo Barbosa dinyatakan tewas di atas genangan darahnya sendiri. Bahkan setelah kematiannya, nggak ada keluarga maupun kerabat yang mau menerima atau mengklaim jasad Daniel, sehingga pihak berwenang menguburnya begitu aja di pemakaman massal. Itulah akhir dari hidup Daniel. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari Daniel. Jujur, gue nggak sudi sih ambil pelajaran dari orang ini. Masih banyak orang yang lebih pantas kita ambil pelajarannya. Yang terpenting semoga kita bisa terhindar dan tetap waspada dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang mencurigakan. Atau orang nggak dikenal tiba-tiba ngasih bujukan dengan uang. Sekian untuk kasus kali ini. Dan terima kasih juga buat orang-orang yang sudah klik tombol hype, like, dan menulis komentar juga. Makasih sekali lagi. Sampai jumpa di kasus berikutnya.